Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Yeah, how are you today? apa kabar hari ini Bapak Ibu, Saudara sekalian? We're going to start our session with prayer. Baiklah, kita akan memulai sesi kita dengan mendahulunya dalam doa. This is a prayer. Within me, O Master, let Jesus be formed. Di dalam aku, ini merupakan doa Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di dalamku ya Bapa, biar Yesus dinyatakan. Unmasked, unfolded, let Jesus be crowned. Biar Tuhan Yesus sendiri yang bertakhta dan yang lain-lainnya ya Tuhan, biar semuanya itu disingkirkan. The shell and facade of myself be shed. Dan biarlah diriku ini dinyatakan. For one day unto Jesus I will be wed. Karena suatu saat nanti, suatu hari nanti aku akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Watching for the bridegroom to appear. Menantikan kedatangan sang mempelai agung. Waiting for him to wipe away my tears. Menantikan kedatangannya untuk menghapus segala air mataku. I want to be ready for that glorious day. Dan aku rindu untuk siap di hari yang penuh dengan kemuliaan itu. When I'm ushered home, evermore to stay. Ketika aku akan bersama-sama kembali ke rumah di surga, tinggal bersama-sama selamanya di sana. Keep on believing and preparing, it is true. Bawalah kami untuk selalu siap, sedia, mempersiapkan diri. For in the blackest night, he'll see you through. Karena bahkan pun di dalam kegelapan malam, Tuhan dia melihat semuanya. In the clouds of oppression. Di tengah-tengah segala penderitaan, tekanan hidup. And storms of the night. Dan bahkan malam yang penuh dengan badai. Jesus is the name that breaks through to the light. Yesus adalah nama yang sanggup untuk menembus dan membawa terang. Oh, may Jesus' glory shine on my soul. Dan kiranya kemuliaan Yesus bersinar di dalam jiwaku. Touch and cleanse and make me whole. Menjamah, membersihkan dan menjadikan aku utuh sepenuhnya. Just cause me to walk upright and true. Tolonglah aku supaya berjalan senantiasa di dalam kebenaran dan kejujuran. And do whatever your word tells me to. Dan lakukanlah ya Tuhan apapun yang Engkau katakan lewat firman-Mu dalam hidup. So our title is A Path Through Mighty Waters. Judul atau topik kita pada sesi ini adalah Jalan Melalui Air yang Hebat. And this is the story of Israel's deliverance from Egypt. Dan ini adalah kisah bagaimana orang Israel terbebas dari Mesir. Go ahead and read Exodus 2:23 to 25. Kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru
sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. In verse 23, it starts by saying, now it happened in the process of time. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-23 dimulai dengan kata lama sesudah itu. Jadi di sini ada proses waktu ya. And Israel had been in Egypt for 400 years. Israel, bangsa Israel ya sudah berada di Mesir selama 400 tahun, Saudara. And think of how many years that would be. Coba kita pikirkan lamanya ini ya, tahun ini Saudara, 400 tahun. So all those years, for generations, they have been waiting for God's promise to be fulfilled. Dan dalam masa itu dari generasi ke generasi mereka senantiasa menanti-nantikan supaya janji Tuhan tergenapi buat mereka. And they were crying. Dan mereka berseru-seru, berteriak. Because their life was very hard. Karena kehidupan mereka sangat berat pada masa-masa itu, Saudara. But in the right time, God heard the cry of his people. Dan di dalam waktunya Tuhan, Tuhan mendengar seruan umatnya. This is a very important point, that God's promises will be fulfilled in our lives, in the earth, in his time. Dan ini poin yang sangat penting ya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menggenapi, memenuhi janjinya di dalam kehidupan kita di muka bumi ini sesuai dengan waktunya Tuhan. And you know, many times we get very impatient, don't we? Dan bukankah kita sering kali menjadi tidak sabaran ya Saudara? And we think God's not listening to us. Dan kita berpikir, waduh Tuhan sudah tidak mendengarkan seruan kita. But let us gain strength from this story that at the right time, God heard them. And it says in verse 24, he remembered his covenant. Dan biarlah kita dikuatkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian lewat firman Tuhan itu ya, bahwa di dalam ayat yang ke-23 di dalam waktunya Tuhan, dan kita lihat di dalam ayat yang ke-24 Allah Tuhan mendengar mereka mengerang. Biarlah kita dikuatkan dengan ayat ini, Saudara. In verse 25 it says, God looked upon the children of Israel and God acknowledged them. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25, di situ dikatakan, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. It was his time to do something about it. Nah, kita melihat di sini waktunya Tuhan, sudah waktunya Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu. Amen. Amin. In verse 20, Deuteronomy 26:6 and 7. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat 6 dan 7, Ulangan 26 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. In the midst of their being mistreated, they cried out to God. Di saat mereka ditindas, diperlakukan dengan sewenang-wenang, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. And we too must do the same thing. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian harus melakukan hal yang sama. In the midst of our hardships, we need to cry out to the Lord our God. Di tengah-tengah penderitaan, kesukaran hidup kita, mari kita harus berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan.
Because our Lord does not sleep. Karena Tuhan kita dia tidak pernah tertidur, saudara. He doesn't put us on pause. Dan dia tidak pernah beristirahat, saudara. He listens to each one of our voices. Tuhan itu dia mendengar kepada setiap masing-masing suara kita, Bapak Ibu. So be sure to cry out to him with your troubles. Maka Bapak Ibu harus meyakinkan diri Bapak Ibu sekalian ya, agar supaya berserulah kepada Tuhan bahkan di masa-masa kesulitan hidupmu. The Lord brought Israel out of Egypt with signs, wonders, and miracles. Let us read verse 8. Kita baca di dalam ayat yang ke-8, di situ Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda, keajaiban dan mujizat ya. Kita baca bersama Ulangan 26 ayat yang ke-8. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. And this is what the Lord is doing today too. Dan ini juga hal yang sama Tuhan sementara lakukan di saat sekarang ini juga, saudara. We know the nations are in a turmoil. Kita tahu bersama bangsa-bangsa sedang mengalami kekacauan, saudara. And the Lord is working to show his hand mighty. Dan Tuhan sementara bekerja untuk menyatakan kedahsyatan kuasa tangannya. Do not look at the darkness. Jangan melihat kepada kegelapan. Look at the glory of the Lord that is coming on the earth today. Lihatlah dan pandanglah kepada kemuliaan Tuhan yang sementara datang hari ini. His outstretched hand and arm will work signs and wonders. Tangan Tuhan yang kuat dan lengannya yang teracung sanggup melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda keajaiban, Bapak Ibu. And sometimes there's great terror. Dan terkadang kita menghadapi teror atau kengerian yang besar, Saudara. But don't be afraid of the terror. Tapi jangan pernah takut dengan teror atau kengerian itu, Saudara. Just make sure that you are with Jesus. Yakinkanlah bahwa dirimu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. And you will be safe. Maka engkau akan selamat, saudara. The Lord does very unusual things for those who believe him. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan yang tidak biasanya, saudara, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. I'm going to tell you a testimony. Saya mau rindu ya membagikan kesaksian. Ibu Betty mau berbagi kesaksiannya. When I married my husband, ketika Ibu Betty menikah dengan suaminya, he was called to the mission field. Pada waktu itu suami Ibu Betty terpanggil untuk melayani di ladang misi. I was also called to the mission field. Ibu Betty juga terpanggil untuk melayani, pergi ke ladang misi. And God opened the door for us to come to Indonesia. Tuhan membukakan pintu bagi mereka untuk bisa datang ke Indonesia. And Bill Myers, Aaron's grandfather, was the man that helped us. Dan Bapak Bill Myers yang adalah juga kakek dari Bapak Aaron Myers, beliaulah yang membantu mereka. But at that time in Indonesia, there was trouble. Tetapi pada waktu itu Indonesia sementara dalam masa kesulitan. And there had been like a coup, a military coup. Dan pada waktu itu ada semacam situasi kemiliteran lah yang sedang tidak baik pada waktu itu. And no visitors were being allowed to come into the country. Karena situasi militer yang sedang tidak baik, tidak diizinkan pengunjung ya untuk datang ke Indonesia. But Bill helped us make our application. Tetapi Bapak Bill menolong mereka ya untuk bisa mengisi aplikasi, bisa datang ke Indonesia. And we got our visa in 3 days. Dan di dalam 3 hari mereka berhasil mendapatkan visa mereka. And this was Heranla.
Dan ini satu yang luar biasa. And when we came to Jakarta, people that worked with the embassy asked us, how could we come at that time? Dan ketika mereka sampai di Jakarta, orang-orang yang ada di kedutaan bertanya-tanya, waduh bagaimana kalian bisa berhasil datang ke Indonesia? So we know that God made a path for us. Dan kami tahu betul bahwa Tuhan sendirilah yang membuatkan jalan untuk kami. And we were there for 5 years. Dan kami berada di sana selama 5 tahun. And kami senang sekali. Okay, so we're back to our scripture that God made a path through the mighty waters for Israel to escape the slaughter of the Egyptians. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membuat jalan melalui air yang hebat bagi Israel untuk menghindari pembantaian orang Mesir. Isaiah 43:16. Yesaya 43 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Exodus 14:16. Di dalam Keluaran 14 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Verse 21. Di dalam ayat yang ke-21 masih di dalam Keluaran pasal yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Verse 22. Dan kita lanjut dalam ayat yang ke-22 masih di pasal yang ke-14. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. These were things that had never happened before. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, Bapak Ibu. But God was fulfilling His word to Israel. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. But it was very scary for Israel. Tetapi waktu itu sangat menakutkan bagi orang Israel, ya saudara. There was 2.5 million people followed Moses out of Egypt. Pada waktu itu ada kira-kira 2,5 juta umat ya yang mengikuti Musa untuk keluar dari tanah Mesir. And you know how people are. Dan kita tahu bersama seperti apa orang-orang itu ya. If they're afraid, then they start complaining. Di saat mereka takut, mereka mulai komplain, mereka mulai mengeluh dan mengeluh. So here you have 2.5 million people. Moses has led them to the Red Sea. Dan di sini kita melihat bagaimana 2,5 juta umat, 2,5 juta orang ini dipimpinlah oleh Musa untuk melewati Laut Teberau. And how are you going to get across this sea? Dan bagaimana ya caranya untuk bisa menyeberangi laut itu, saudara? But Moses was a man of faith. Tetapi Musa ini orang yang beriman. And he heard the word of God. Dan Musa mendengarkan firman Tuhan. And the Lord told him what to do. Tuhan menyampaikan kepada Musa apa yang harus Musa lakukan. He told him to lift up his rod. Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkatmu. And stretch out your hand over the sea. Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. And divide it. Dan belahlah air itu. Now we know that Moses couldn't divide the sea, don't we? Kita tahu bersama Musa tidak mungkin membelah air laut itu ya Bapak Ibu. But he obeyed the Lord. Tetapi Musa dia taat saja dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan.
And as he stretched his hand over the sea, Dan ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, the Lord sent the strong east wind all night. Tuhan mengirimkan angin timur yang keras dan menguakkan air itu semalam-malaman. And the waters divided, Maka terbelahlah laut itu. and the children of Israel went across the Red Sea on dry ground. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. God destroyed the Egyptians, the enemy of his people Israel. Dan Allah membinasakan bangsa Mesir itu, yaitu musuh daripada umatnya, bangsa Israel. But Moses had to obey God's voice explicitly. Tetapi Musa itu dia harus mentaati suara Tuhan dengan sebagaimana adanya, ya, dengan gamblang. Let us read Isaiah 43:17. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-17. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. That is what the Lord does to our enemies. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi musuh-musuh kita. And now Exodus 14:23 and 24. Dan kemudian kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 23 dan 24. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ayat yang ke-24, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. So even though Israel experienced great terror, Sekalipun bangsa Israel menghadapi teror atau kengerian yang besar, because the Egyptians were chasing them with chariots and horses, karena orang Mesir pada itu mengejar mereka dengan pasukan berkuda dan kereta-kereta perangnya, God was still over it all. Tuhan masih di atas segala-galanya. And God was looking after Israel with a pillar of fire and a cloud. Dan Tuhan tetap menjaga bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. And it said God troubled the army of the Egyptians. Dan di situ dikatakan ya dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan mengacaukan tentara bangsa Mesir. So we know that the Lord himself goes forth against our enemy. Dan kita tahu bersama di sini bagaimana Tuhan berperang sendiri melawan musuh mereka. Verse 25 tells us that. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pasal 14 Keluaran, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. And that's what the Lord does for his people. Dan itulah yang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Psalm 77:19 says, Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-19, kalau dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-20, Bapak Ibu, di situ dikatakan, melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. and verse 20, Dan juga di dalam ayat yang ke-20 dalam bahasa Inggris ayat yang ke-21 ya dari Mazmur pasal yang ke-77, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. and so that is what it is like when you are a leader, you are carry God's voice to the people. Dan itulah seperti apa ya kalau kita menjadi pemimpin di saat kita memimpin umat Tuhan. Seperti itulah keadaannya. And I'm going to read this Exodus 13:14. Dan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-14, di situ dikatakan,
Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. So it is important to tell your sons and your daughters what God has done for you in your life. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa pentingnya ya untuk kita menyampaikan, memberitahukan kepada anak cucu kita, keturunan kita apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. And always remember, give all the glory to the Father. Dan ingatlah selalu jangan pernah lupa untuk senantiasa mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Bapa kita, Bapa surgawi kita. David and I are going to sing Isaiah 51:10. Selanjutnya Ibu Betty dan Bapak Dave, mereka akan menyanyikan bagian firman Tuhan dari Yesaya 51 ayat yang ke-10. And so we will sing in English. Mereka akan menyanyikan di dalam bahasa Inggris. And this will be our conclusion. Dan ini adalah bagian atau kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Just remember that we serve a great God. Ingat selalu Bapak Ibu, jangan pernah lupa bahwa kita melayani Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amen. Awake, awake, put on thy strength, O arm of the Lord. Awake us in the ancient days, in the generations of old. Art thou not he who cut Rahab and wounded the dragon? Art thou not he who dried up the sea and the waters of the great deep? Come to the depths of the sea, away for the ransom to pass over. That has made the depths of the sea, away for the ransom to pass over. Awake, awake, put on thy strength, O arm of the Lord. Awake as in the ancient days, in the generations of old. Art thou not he who has cut Rahab and wounded the dragon? Art thou not he who divided the sea and the waters of the great deep? That has made the depths of the sea away for the ransom to pass over. That has made the depths of the sea away for the ransom to pass over. God bless you all. Yesaya 51 ayat ke-10, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Come and let us go up to the mountain of the Lord.